Oke, video kali ini mungkin kalau misalnya ada yang nggak suka, skip aja gitu loh ya. Jadi saya nggak mencari istilahnya pembenaran atau apa. Kalau nggak setuju juga nggak apa gitu. Hari ini adalah saya sebenarnya sudah muak gitu loh. Jadi kalau mau mencari orang-orang yang istilahnya suci yang ngomong-ngomong gitu ya, mungkin bukan di video saya gitu loh. Jadi saya merasa ya mungkin skip aja gitu. Jadi saya mau membahas tentang istilahnya kayak orang tua makan asam garam lebih banyak daripada anak. Menurutmu gimana? Orang tua itu jadi kayak udah seperti Tuhan kali ya. Dia bisa tahu segala hal gitu. Bahkan dia bisa menentukan apa yang terbaik buat anaknya. Jadi ada istilah saya pernah dengar, kalau nggak ada gua nggak ada lu gitu, ya kan? Siapa yang peduli sama lu? Kita fakta cek dulu ya. Pertama, apakah anak itu mau lahir di orang tua yang seperti itu? Ya. Kedua, apakah dia mau lahir jadi manusia? Terus tenang aja, kalau misalnya lu mau pilih tempat juga, kenapa nggak pilih tempat yang lebih baik? Ini terlepas dari lu orang bilang, oh kalau gua hidup gua enak gini-gini, bisa apapun yang gua inginkan tercapai. Terserah. Kita lihat pada akhirnya gitu, apakah masih bisa berpendapat seperti itu, ya gitu ya. Kalau misalnya semua ini adalah hidup apa bahagia ever after, kan biasa kan di film-film itu kan, wah mereka hidup bahagia sampai selama-lamanya. Kita lihat sampai selama-lamanya nggak? Atau enggak begitu udah mati udah gitu, ya kan? Tapi itu topik bahasan lain. Saya mau bahas lanjut. Udah itu seakan-akan lu itu bisa lahir di dunia itu karena gua gitu loh. Jadi bingung. Jadi orang tua itu bisa menciptakan apa? Jadi sesuatu itu bisa hidup gitu loh. Ajaib kan? Seakan-akan seperti itu gitu loh. Jadi dia bisa memberikan kehidupan lah gitu loh. Dia bukan cuma memberikan daging ya, tapi dia bisa memberikan kehidupan gitu. Jadi mungkin bisa dicek. Saya juga nggak tahu apakah dari ilmu pengetahuan bisa gitu loh. Jadi istilahnya gini, lu bisa bikin sesuatu, dan itu lu bisa bikin dia hidup. Jadi kayak kalau nggak ada gua nggak ada lu gitu loh. Ketiga, fakta lagi, seakan-akan lu satu-satunya manusia di dunia ini yang bisa bikin anak gitu ya. Jadi kalau nggak ada lu itu, lu nggak ada yang bisa lahir ya. Nah, itu fakta ceknya berikutnya adalah lu merasa kayak kekayaan lu adalah milik lu sendiri. Jadi kalau lu punya anak, dia itu maksudnya dia nggak bisa punya harta. Ya kita bisa tes gitu loh. Kita lihat aja banyak yang dibuang, ya kan? Tapi dia masih hidup, masih tetap hidup. Ada juga yang udah nggak dikasih istilahnya nggak dibiayain lagi lah, begitu dia kuliah di luar negeri ya dia terpaksa harus cari uang sendiri dan akhirnya sukses gitu loh. Jadi bukan kalau menurut saya ya itu emang udah
nasib ya. Nah ini lagi pertanyaannya, ada yang bilang ini bukan nasib lah, semua ini bukan nasib, itu karena Anda kurang berusaha atau apa gitu. Kalau misalnya berusaha itu bisa dibilang sama dengan hasil, aku pengen tahu juga rumusnya nih. Karena kita jangan punya sama-sama berusaha, kerja keras dan segala macam, tapi kok hasilnya beda gitu loh. Berarti kan ada sesuatu yang berbeda, ada variabel lain gitu loh. Bukan cuma usaha dan kerja keras berhasil. Mungkin juga bisa ditambah dengan timing atau orang yang kamu kenal atau situasi negara yang kamu ini. Jadi itu adalah segala sesuatu yang mungkin di luar kendali Anda, dan itu bisa juga dibilang nasib. Bukan berarti Anda adalah faktor satu-satunya yang menentukan keberhasilan Anda, dan termasuk waktu juga gitu. Nah ini jadi melebar kemana-mana kan. Jadi kayak kalau nggak ada gol lu nggak bisa jadi apa-apa gitu. Nggak juga, banyak yang seperti saya bilang tadi, dia udah nggak bisa dibiayai kuliah, dia bisa kuliah sendiri, akhirnya dia sukses juga gitu loh, ya kan. Dan apa ya, saya bingung sama nggak usah dibilang tujuannya punya anak apa sih tujuan kalian punya anak? Sebagai asuransi masa tua atau apa gitu loh. Jadi mengharapkan ntar tua ada yang jaga, ada yang bisa udah nggak bisa kerja, sakit-sakitan, ada yang rawat atau gimana begitu. Jadi kayak ini ada investasi kah atau gimana gitu. Jadi gue udah biar besarin lu harus balas budi gitu. Kalau lu nggak balas budi, oh lu durhaka atau apa gitu. Dan ini bisa dipakai berbagai macam keyakinan lain gitu ya. Bisa dibilang istilahnya kayak ya lu harus harus berbakti ya kan. Saya nggak menentang itu, cuman berbakti ini udah dibikin jadi luas banget, bukan cuma istilah merawat atau menghidupi atau memberi, tapi mengikuti seluruh keinginan. Jadi kayak anak itu dikontrol gitu. Jadi kayak melebihi batas. Ngerti nggak? Jadi seakan-akan lu ada karena gue. Kalau nggak ada gue lu nggak ada. Waduh. Jadi lu akan seakan satu-satunya orang di dunia yang bisa punya anak gitu loh. Atau lu menginginkan anak itu untuk investasi itu, asuransi itu. Jadi lu berpikir tentang sebenarnya diri lu sendiri. Apakah begitu? Lu gak peduli. Lu berpikir tentang diri lu sendiri. Gimana lu udah tua, tapi lu pakai istilah kayak oh lu jadi anak harus berbakti, lu harus balas budi. Begitukah? Aku gak menentang orang untuk berbakti ya. Tapi ada perbedaan. Jadi istilahnya kayak anak itu adalah kepunyaan gua, dia harus nurutin gua. Mendingan ya ntar nih beberapa tahun lagi ada AI kan. Sekarang udah ada AI nih, jadi kita nggak usah ngomong kayak sekarang robot juga udah ada. Jadi kita nggak ngomong kayak mimpi atau gimana segala macam. Dan dari pakar-pakar AI juga udah bilang ya, saya bukan pakar AI. Ngapain lu ngomong AI? Ngapain lu ngomong robot? Emang lu siapa? Ya kita kan ngomongin bukan cara membuat AI, tapi prediksi kira-kira manusia akan digantikan robot. Jadi daripada lu punya istilah lu mau punya anak sebagai asuransi kan,
yang bisa menjaga lu kan. Itu kan nggak ada jaminan gitu lu bakal dapet anak yang gimana gitu kan. Mendingan lu beli beli robot gitu, robot udah itu plus AI ya. Ntar robotnya yang udah benar-benar bisa membantu ya, bukan yang udah lincah gerakannya cepet gitu loh. Gua rasa bisa gitu. Bahkan mungkin ntar orang sekarang kan udah ada yang mau ada merit sama ChatGPT kan, yang di Jepang ya, karena dia merasa mungkin manusia itu bisa mengecewakan gitu loh. Jadi daripada gitu mendingan beli robot aja, jadi dia bisa semuanya gitu loh, jadi nggak bisa disalahin, dia bisa semuanya, bisa jadi apa aja, dia bisa membantu apa aja, dan lu tenang, dia orang bisa setiap saat selalu siap sedia membantu lu, dan dia orang nggak pernah membantah ya, kecuali error ya. Kalau error ya gue nggak tahu deh, kadang-kadang kan mereka bisa error juga gitu ya, lu ambil resiko itulah kayak gitu. Gue juga bingung gitu loh sekarang. Ini semacam apa ya, kalian orang tua menuntut anaknya itu harus berbakti, harus baik, tapi kalian sendiri udah baik atau belum? Istilahnya kayak yang harus baik itu anak, lo orang nggak harus gitu loh. Mindsetnya gini, jangan dilihat jiwa kita itu hanya sekarang. Oh lu lebih tua, lu anak, lu lebih muda. Kita nggak ada dalam konsep jiwa itu, nggak ada siapa yang lebih muda, siapa yang lebih tua. Kebetulan aja lu lahir jadi lebih duluan, jadi lebih tua gitu loh. Kalau misalnya mau berpikir pakai konsep itu gitu loh, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu loh ya kan. Cuman ya saya pengen buktikan, apakah nggak ada kalian berarti orang nggak bisa lahir ya kan. Kalian satu-satunya yang bisa punya anak gitu. Jadi please deh jangan gunakan otoritas seperti itu untuk istilahnya lu melawan, lu durhaka, lu apa ya, itulah pakai yang seperti itu gitu loh. Jadi ya udah, saya merasa kalau misalnya ada yang nggak setuju juga nggak apa-apa, karena aku melihat juga begitu banyak problem dan begitu banyak keangkuhan orang yang merasa lebih tua itu jadi udah yang paling benar ya. Aku nggak maksa untuk lahir di keluarga tertentu, dan gue juga nggak maksa juga orang harus menderita untuk aku. Cuman karena sistem di dunia ini, gue nggak tahu ya, lo bisa bilang di agama manapun kan harus jadi manusia kan. Nah itu sucks man, sucks. Lo orang harus terpaksa berutang, setidaknya badan atau apapun lah, perhatian, lo harus berhutang begitu. Nah itulah yang membuat ini itu jadi serba rumit. Itu jangan dibilang kayak gimana ya, emang jadi rumit kok. Kalau mau gampang jadi gampang, mau rumit jadi rumit.
kita itu selalu ada hutang di sini. Kalau dengan cara dilahirkan seperti itu, dan lu harus bales begitu. Kalau orang yang memberi itu nggak ikhlas, dia minta balasan, lu harus balas. Dan ya lu nggak bisa kalau nggak balas. Trust me, ini kayak sebuah apa ya, keadaan yang gue nggak lihat ada cara lain gitu loh. Kehidupan manusia ini kan aneh. Lu harus perlu makan kan. Sekarang itu antara lu makan atau jadi orang yang benar, full benar 100%. Lu harus pilih itu. Dan kalau lu mau cari makan, bisa nggak full benar. Masalahnya gini bos, lu benar, lu pakai cara yang benar, belum tentu orang pakai cara yang benar. Lu nggak nyenggol orang, belum tentu lu nggak disenggol orang gitu. Jadi kalau mau lu jadi benar-benar full baik, lu dijahatin lu nggak bales, lu tetap baik, lu jadi pertapa aja gitu. Jadi kalau di dunia ini, kalau misalnya lu merasa oh gue nggak jahatin orang, bukan berarti orang ngejahatin lu gitu. Itu mungkin next step aku khusus bahas hari ini ya, perspektif gue tentang orang tua. Oh ada lagi, dia bilang kayak yang mengenai bagian rezeki ya, kan ada yang bilang banyak cerita kalau setelah kelahiran anak gue yang keberapa gitu, udah itu wah kehidupan ekonomi gue bagus, atau kerjaan gue dapat promosi. Nah itu adalah tadi bilang itu dugaan doang sementara gitu. Ya kita bisa buktikan kan kalau orang itu punya rezeki ya, dia pasti tetap hidup, entah ya kan gitu. Bukan berarti Anda satu-satunya. Kalau nggak ada Anda, dia nggak ada. Jadi istilahnya tujuan Anda apa? Mau investasi atau gimana? Ya menurut aku sih moga-moga next soul ya, yang mau lahir lebih baik milih gitu loh, lahir di orang tua yang seperti apa gitu loh. Hati-hati kalau milih sampai kayak anak itu jadi investasi gitu. Hati-hati aja gitu ya kan. Tapi ya kalau udah karma ya juga nggak bisa menolak ya. Makanya itu sucks gitu. Kebenaran itu berlaku buat semua orang, bukan hanya kepada anak ya. Bukan berarti Anda orang tua itu Anda bisa bersikap otoriter semena-mena, bisa bersikap suka-suka, bersikap tidak benar gitu ya. Ya bisa didebat aja sih sama pemikiran apapun gitu aja. Jadi mungkin next video udah nggak ada lagi omongan-omongan yang kayak bersikap positif atau gimana. Aku katakan aja kenyataan sebenarnya kayak begitu. Ada yang suka nggak masalah juga, nggak suka juga nggak masalah juga. Aku
aku di sini bukan untuk mencari pembenaran,